Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Dalam kesempatan kali ini akan dibacakan sebuah buku sufi tentang pesan-pesan cinta Rabiah Al-Adawiyah. Sebelum membacakan isi buku ini, bagi yang ingin mendukung channel Cahaya Hati Sufi silahkan subscribe, like dan share, agar dapat memberikan manfaat yang lebih bagi kita semua. Rabiah Al-Adawiyah menjadi budak. Rabiah Al-Adawiyah mengalami penderitaan demi penderitaan yang datang silih berganti. Menjadi budak belian, Rabiah juga mengalami penderitaan lainnya. Dikisahkan, ketika ia sedang pergi ke pasar melaksanakan perintah dari sang majikan untuk membelanjakan keperluan-keperluan rumah, pada waktu itu Rabiah hendak dijahati oleh seorang yang tidak dikenal, sehingga ia lari terbirit-birit tanpa memandang kanan dan kiri. Rabiah berlari membabi buta, ia tidak melihat sebuah batu yang berada di tengah jalan, sehingga akhirnya membuatnya tersandung dan jatuh. Dan pada saat sudah tidak berdaya, Allah memberikan pertolongan kepada gadis belia sebatang kara itu melalui beberapa orang yang peduli terhadapnya. Rabiah memang tertolong dan tidak dianiaya oleh orang jahat tersebut. Namun luka dari bekas ia jatuh masih terasa, salah satunya membuat tangannya tidak bisa berfungsi secara normal. Meski salah satu tangannya patah, Rabiah tidak mengurungkan niatnya dalam beribadah kepada Allah. Salat wajib dan salat sunnah tetap ia laksanakan sebagaimana biasanya. Bahkan ketika ia melakukan gerakan ruku dan sujud, ia bertumpu pada tangannya yang tidak sakit. Salat membuat Rabiah lupa akan sakit di tangannya. Dalam kondisi dan situasi tertentu memang terkadang Rabiah merenungkan nasib hidupnya. Di dalam hatinya bertanya, mengapa musibah demi musibah datang silih berganti menimpanya. Hal itu pada dasarnya sifat yang manusiawi, tetapi seketika itu juga Rabiah ingat Allah, lalu dengan berzikir kepada Allah segala perasaan sedihnya kembali hilang. Hati Rabiah sudah terbiasa bertafakur dan berzikir demi menggapai ridha ilahi. Rabiah tentu saja yakin bahwa apa yang menimpanya termasuk bagian dari qada dan hadar Allah Ta'ala. Maka di balik semua peristiwa yang menimpanya, Rabiah yakin terdapat hikmah, dan tidak ada hikmah yang diketahui terlebih dahulu oleh seorang manusia kecuali oleh yang memiliki hikmah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah penderitaannya, Rabiah hanya selalu berpikir akankah Allah ridha dan menerima segala amal ibadahnya. Ketika pikiran semacam itu datang kepada Rabiah, maka seketika itu pula ia melupakan penderitaan-penderitaannya. Seolah apa yang ia alami yaitu kesusahan hidup di dunia belumlah apa-apa jika dibandingkan dengan kesulitan di akhirat ketika menghadapi hisab. Kesusahan apa yang diberikan Allah kepadanya lebih besar nikmat dan anugerah Allah yang diberikan kepada dirinya, sebagaimana perasaan cinta mahabbah ilahiyah yang dialaminya. Menjalani masa remaja sebagai budak tentu sangatlah menderita. Masa remaja merupakan masa bagi seorang untuk dapat menikmati sebuah kebebasan. Tetapi Rabiah yang sudah terdidik sebagai anak yang selalu beribadah kepada Allah tidak menyerah begitu saja dengan perbudakan tersebut. Ia tetap menjalankan perintah Allah sebagaimana mestinya, dan selalu bermunajat kepada Yang Maha Perkasa agar ia dapat dibebaskan dari perbudakan itu. Rabiah selain sebagai gadis yang rajin beribadah sekalipun dalam keadaan susah, juga seorang yang dianugerahi kecerdasan oleh Allah. Ia berpikir mengapa perbudakan masih saja terjadi di negerinya. Mengapa harus ada majikan dan budak, sementara di mata Allah manusia semuanya sama kecuali kedudukan atau derajat kesalehannya. Menjadi seorang hamba tentu harus taat terhadap perintah majikannya, tidak terkecuali Rabiah, yang setiap hari sejak pagi hingga sore senantiasa bekerja keras. Baik mencuci, membersihkan rumah, memasak dan segala macam perintah apapun yang diberikan oleh sang majikan. Padahal setiap majikan secara umum selalu memaksa budaknya untuk melakukan apa saja.
Tetapi Rabiah tetap berusaha untuk tabah dan tetap tawakal kepada Allah. Sebab, ia tahu tidak akan ada seorang yang dapat membebaskannya dari perbudakan kecuali atas izin Allah Ta'ala. Oleh karena itu, setiap malam Rabiah bermunajat kepada Allah agar ia dapat dilepaskan dari jerat perbudakan. Peristiwa perbudakan Rabiah berakhir ketika pada suatu malam sang majikan tidak dapat memejamkan matanya. Saat itulah ia mendengar suara yang datangnya dari kamar Rabiah. Mulanya sang majikan mengira suara tersebut adalah dengkuran Rabiah yang sedang tidur pulas. Tetapi setelah ia mengamatinya dengan teliti, maka didapatkanlah olehnya seorang budak sedang bermunajat. Suara Rabiah terdengar di tengah sujudnya, dan membuat hati sang majikan tertegun. Tuhan, tentu Engkau telah mengetahui hatiku senantiasa ingin berbakti, berhikmat, dan bermunajat kepadamu. Dan berhikmat kepada yang paling menggembirakanku. Sekiranya aku dibebaskan untuk memilih, pasti aku akan memilih bermunajat kepadamu. Itulah pilihanku yang utama, dan aku tidak akan berhenti walau sesaat dari berzikir, bermunajat, dan bertasbih kepadamu. Tetapi mengapa engkau membiarkan aku dalam genggaman manusia-manusia yang biadab, kejam, dan tidak mengenal kasih sayang? Mengapa wahai Tuhanku? Ketika mendengar kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Rabiah yang sedang bersujud dan bermunajat tersebut, hati sang majikan seketika terguncang. Bahkan ia baru mulai menyadari bahwa Rabiah sudah mulai beranjak remaja, tidak lagi seperti anak-anak ketika ia baru membelinya. Rabiah mengalami masa remaja di bawah seorang majikan yang kejam. Meski waktu beribadah berkurang tetapi saat ia menjadi budak ibadahnya semakin begitu khusyuk, termasuk saat-saat ia bermunajat di malam hari. Sampai akhirnya di dalam hati sang majikan mulai timbul rasa khawatir dan takut sebab ia telah melakukan hal yang salah terhadap gadis kecil yang solehah. Jiwa sang majikan menjadi tertekan setiap harinya. Bahkan sama jika baru mulai mengingat hal-hal yang dikerjakan oleh Rabiah terkait ibadahnya kepada Allah. Meski masih sebagai anak remaja, ibadahnya tidak kalah dengan orang-orang yang usianya telah uzur dan sedang menjalankan pertobatan. Salat dan munajat Rabiah lebih khusyuk dari orang-orang tua semacam itu. Hal inilah yang kemudian menjadikan doa Rabiah terkabul, dan Rabiah pun dimerdekakan oleh sang majikannya. Hal itu sebagaimana yang digambarkan pada percakapan berikut ini. Wahai Rabiah, mulai hari ini engkau telah aku merdekakan, dan engkau boleh memilih apakah tetap tinggal di sini sebagai keluargaku, atau kembali ke keluargamu. Namun jika engkau memilih tinggal di sini, aku dan keluargaku tentu sangat bahagia, akan tetapi bukan berarti aku tidak mengizinkan engkau pergi dari rumah ini sesuai yang engkau kehendaki. Mendengar kalimat itu, Rabiah sangat bahagia. Ia pun memilih untuk pergi dari rumah sang majikan demi mendapatkan kebebasan. Meski demikian, sang majikan tetap masih merasa bersalah dan berdosa atas apa yang pernah dilakukannya terhadap Rabiah. Rabiah sendiri pun menyadari apa yang dialaminya saat ini, yaitu merdeka dari perbudakan adalah atas pertolongan Allah semata. Usahanya dalam beribadah, bertawakal, dan selalu bermunajat di malam hari telah Allah kabulkan. Maka dengan demikian ia pun menyadari bahwa kebebasan yang diraihnya ini, tidak akan membuat Allah menjadi murka, karena terlena dengan kehidupan duniawi yang selama menjadi budak tidak pernah didapatkannya. Rabiah juga telah bertekad bahwa sisa hidupnya hanya untuk mengabdi kepada Allah secara total. Ditambah lagi setelah ia menyadari bahwa selama hidup menjadi budak, banyak waktu yang terkuras mengurus sang majikan daripada beribadah kepada Allah. Maka seolah ia harus menebus atas kekurangan-kekurangan waktunya dalam beribadah itu ketika menjadi budak. Kesempatan beramal ibadah Rabiah al-Adawiyah setelah terbebas dari perbudakan kembali terbuka lebar. Segala kekurangan dalam beribadah ketika dirinya menjadi budak sudah dapat diperbaiki lagi.
Oleh karena itu, ketika Rabiah diberikan pilihan dari bekas majikannya untuk tetap tinggal di rumah bekas majikannya, Rabiah memilih untuk pergi dari rumah yang pernah membuatnya terbelenggu, dan masuk ke dalam dunia yang baru. Saat itu bekas majikan Rabiah masih dihantui oleh rasa bersalah, sehingga mencoba menawarkan tempat tinggal untuk Rabiah. Ia juga merasa bersalah karena telah merampas hak kebebasan, berbuat zalim, serta berbuat sewenang-wenang terhadap Rabiah. Perasaan bersalah bekas majikannya tersebut menjadi siksaan batin dalam hidupnya. Kata merdeka memang telah menjadi impian dan harapan bagi Rabiah selama menjadi budak. Sebab pada dasarnya, kebebasan dan kemerdekaan merupakan hak asasi manusia di dunia. Oleh karena itu, dia sangat bersyukur kepada Allah atas pertolongannya, dan memang hanya karena rahmat Allah lah seseorang terbebas dari penjajahan dan kezaliman sebagaimana Rabiah al-Adawiyah. Kesadaran semacam ini membuat Rabiah bertekad untuk lebih banyak lagi beribadah kepada Allah. Kebebasan kini merupakan sebuah nikmat, kenikmatan yang tiada tara yang diberikan Allah kepada dirinya. Sehingga Rabiah pun semakin tumbuh keimanan dan ketakwaannya terhadap Allah Azza wa Jalla. Setelah terbebas dari belenggu perbudakan, cintanya terhadap Allah semakin tumbuh mekar dan harum semerbak. Cintanya terhadap Allah juga merupakan sebuah anugerah. Tentu derajat dan kemuliaan seperti itu tidak dapat dicapai oleh setiap manusia. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah saja yang berhak mendapatkannya, Rabiah salah satunya. Hati Rabiah seakan telah berada di langit, meninggalkan dunia panas sekalipun jasadnya masih hidup di bumi ini. Jiwa dan perasaannya telah bergabung dengan para malaikat dan dekat dengan Allah. Terdapat tanda di dalam diri seseorang yang telah mencintai Allah, yaitu selalu memusatkan seluruh anggota tubuhnya untuk menaati perintah Allah. Juga hati dan lidahnya yang senantiasa berzikir kepada Allah. Orang yang mencintai Allah, juga telah mengetahui bahwa seluruh makhluk yang Allah ciptakan baik tumbuh-tumbuhan maupun binatang, senantiasa berzikir kepada Allah. Begitulah yang kemudian terjadi di dalam diri Rabiah al-Adawiyah, setelah dirinya terbebas dari belenggu perbudakan.